Dalam bahaya dan jerat terancam jiwaku. Anugerahmu ku pegang teguh, aman ke rumahku. Shalom, selamat malam, khususnya buat sahabat-sahabat yang ada di zona waktu Indonesia. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Irwan Kabanga, kita akan merenungkan sekali lagi firman Tuhan malam hari ini, yang harapannya dapat menjadi pengantar istirahat malam kita. Ayat renungan saat ini terdapat dalam Mazmur 84, ayat ke-9. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Ayat ini dengan sebutan bahasa Ibraninya yaitu Ya Adonai Elohim Sebaot, dengarkanlah doaku. Semalam kita sudah merenungkan kata Sebaot, ekspresi Ibrani untuk kata semesta alam. Dan ayatnya kita ambil dari pasal yang sama malam ini, yaitu Mazmur pasal 84. Namun diambil dari ayat yang terakhir. Uniknya, pasal 84 ini adalah puisi lagu yang diawali dan diakhiri oleh sebutan Tuhan semesta alam, Adonai Sebaot. Posisinya yaitu di bagian awal puisi di ayat 2 dan yang terakhir di ayat yang ke-13. Bukan hanya itu saja, dalam pasal ini sebutan Tuhan alam semesta, Adonai Sebaot, muncul 4 kali. Yang pertama, muncul yang saya katakan tadi di ayat 2. Bunyinya adalah sebagai berikut. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Adonai Sebaot. Di ayat ini, ayat 2 ini, Tuhan semesta alam disebut dalam konteks berbicara mengenai tempat kediaman Tuhan. Bait suci Tuhan. Berarti hadirat Tuhan yang ada di bait suci adalah hadirat Tuhan semesta alam, Adonai Sebaot. Atau dengan kata lain, hadirat Tuhan semesta alam ada dalam bait suci. Tempat kediaman yang disenangi. Artinya, tempat kediaman yang menyenangkan. Rumah Tuhan yang menyenangkan. Bait suci yang membuat orang berbahagia. Hadirat Tuhan yang disenangi. Sebutan Adonai Sebaot berikutnya ada di ayat yang keempat. Bunyinya sebagai berikut. Mazmur 84 ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam. Adonai Sebaot, ya Rajaku dan Allahku. Dalam konteks ayat 4 ini, Tuhan semesta alam atau Adonai Sebaot disebut sebagai Tuhan yang memelihara burung pipit dan burung layang. Itu berarti
Adonai Sebaot adalah Tuhan semesta alam yang memelihara kehidupan ciptaannya. Tuhan pencipta yang memelihara kehidupan ciptaannya. Tak terkecuali kita manusia. Masih ingat firman Tuhan Yesus mengenai bagaimana status kita manusia jika dibandingkan dengan burung-burung di langit? Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung di langit saja diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana dengan kita yang disebutkan jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan semesta alam, Adonai Zebaot, Bapa yang di surga, di pasal 84 ini, khususnya di ayat 4, ialah Tuhan yang memelihara kita. Sebutan Adonai Zebaot yang ketiga di pasal 84 kitab Mazmur ini ada di ayat yang ke-9. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ayat renungan kita malam ini. Artinya, dalam konteks ayat ini, Adonai Elohim Zebaot di sini disebut sebagai Tuhan Allah semesta alam yang mendengarkan doa setiap manusia. Dan kita bersyukur jika Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam yang tidak pernah melalaikan satu seruan pun dari doa-doa kita. Justru Tuhan yang sama dalam Yesus Kristus pernah mengatakan dalam kitab Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan sebutan Adonai Zebaot yang keempat dalam Mazmur 84 ini adalah di ayat 13 sebagai penutup. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Di sini kita melihat hubungan yang erat antara ayat 9 dan ayat 13, yaitu hubungan antara doa dan percaya. Jika kita mengakui bahwa Adonai Elohim adalah Tuhan semesta alam, Adonai Sebaot, maka seharusnya doa-doa kita diteguhkan dengan percaya kita, dengan iman kita pada janji jawaban Tuhan. Namun seringkali sejujurnya kita bergumul dengan hal ini. Di satu sisi kita berdoa meminta dengan sangat akan keperluan kita yang mendesak kepada Tuhan. Namun di sisi lain kita sendiri yang sering meragukan Tuhan, apakah Ia akan menjawab doa-doa kita. Matius 21 ayat 22 menasihatkan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan Allah semesta alam, Adonai Elohim Sebaot, yang mendengar doa-doa kita oleh iman dan kepercayaan yang penuh kepadanya. Kita juga dapat menerima kebahagiaan ini sebagai manusia jika kita beriman kepada Adonai Sebaot, Tuhan semesta alam. Kita boleh menerima kebahagiaan yang sama jika kita mau menjalin hubungan yang intim dengannya di dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan kami, ya pencipta kami. Adonai Al-Elohim Zebaot. Tuhan semesta alam. Malam ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu, bahwa hanya oleh percaya yang penuh kepadamu, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kami dan akan menjawab segala doa-doa kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Lihatlah hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami memohon supaya Engkau mengenapi janji-Mu untuk membuat kami menjadi orang yang berbahagia. Ketika kami selalu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa, diteguhkan juga dengan iman dan percaya yang penuh kepadamu. Tuhan semesta alam, Adonai Elohim Zebaot. Kami berdoa, seraya minta ampun atas dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan semesta alam, penebus dan juru selamat kami. Amin. Selamat malam, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Tuhan memberkati. Lebih kasih